Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Baik. Kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahannya, karunia-Nya kita bisa berkumpul melanjutkan kegiatan pembelajaran kita seperti biasa, ya. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak-anakku, sudah siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Saya butuh yel-yel dong, butuh bukti, ya. Saya katakan siap, kalian jawab 3 kali. Siap, siap, siap dengan penuh semangat. Siap belajar? Siap. 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 Siap belajar? Siap. 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 Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu agar pembelajaran ini membawa berkah kepada kita semua. Ya, silahkan dipimpin ketua kelasnya. Marilah semuanya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Aan, Adil, Adri. Baik, anak-anak Bapak, seperti biasa kita sebelum melakukan pembelajaran kita lakukan tilawah dulu ya, sebagai bentuk penanaman karakter religius kepada kita semua. Dan ini akan menjadi rutinitas kita seterusnya begitu, untuk melakukan tilawah. Baik, kita tilawah bersama-sama saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Shadaqallahul azim. Ya, semoga apa yang kita baca tadi mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala dari Allah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, coba di situ ada beberapa gambar ya. Kemudian di sini ada orang tua dan anak. Kalau bedanya di sini apa dengan ini? Yang ini gendong anak, ya. Jadi orang tua itu bagiannya luar biasa sekali ketika memiliki seorang anak atau keturunan gitu ya. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum dikaruniai keturunan atau anak. Ini sama sedang melakukan bimbingan ya. Nah, di sini ada kalimat atau kata-kata ya. Ada pilot, ada ustadz, presiden, polisi, insinyur, pejabat, hakim, dokter, tentara. Maksudnya apa ya kira-kira? Profesi. Profesi ini ada karena adanya seorang guru. Jadi profesi ini ada ya, dari pilot sampai dengan hakim ini ada. Itu berkat dari guru, karena guru yang mengajarkan mereka semua. Dan orang tua, antara orang tua dan guru ini saling koordinasi, bekerja sama dalam membentuk, mendidik kalian semua, membentuk karakter kalian semua. Jadi kalau minggu lalu kita bahas tentang Quran surat, ada ingat? Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Nah, sekarang kita bahas lebih mendalam lagi tentang orang tua dan guru, pengertiannya. Nah, dari kedua tadi itu dalil-dalilnya apa saja sih yang mendasari kita harus hormat. Nah, gitu ya. Pada minggu ini kita pelajari itu. Tujuan dari pembelajaran pada minggu ini, setelah kalian menyaksikan atau mengamati video, diharapkan kalian akan mampu menguraikan atau menjelaskan kandungan dari surat-surat yang berkaitan dengan orang tua dan guru beserta hadis-hadisnya.
dengan benar. Ini tujuan dari pembelajaran kita pada minggu ini. Selanjutnya, cakupan materi yang kita pelajari adalah pengertian atau makna hormat kepada orang tua dan guru. Ini dalil-dalilnya. Dan kemudian sistem penilaiannya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikapnya saya akan bagi angket terkait masalah orang tua dan guru tentang kepribadian kalian. Kemudian pengetahuannya saya akan memberikan soal juga, soal nanti tinggal kalian kerjakan di lembar jawaban yang sudah saya sediakan. Untuk penilaian keterampilannya, kalian membuat produk. Produknya adalah cerpen tentang guru. Discovery learning adalah pembelajaran berbasis penemuan. Jadi nanti kalian menemukan apa dari dalil-dalil yang kita pelajari tadi. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan pembelajaran saintifik. Saintifik ini pernah saya juga katakan, jadi kegiatan pembelajaran yang diawali dengan mengamati. Kalian mengamati video, kemudian kalian nanti menanya, kemudian mengumpulkan informasi. Informasi ini didapat mulai dari buku, internet maupun lain sebagainya. Kemudian kalian mengasosiasi atau menganalisa. Kalian yang pertama, kelompok 1 itu tugasnya mencari dalil Al-Quran tentang hormat kepada orang tua. Kemudian kelompok 3 ini mencari dalil Al-Quran tentang hormat kepada guru. Nah, ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Adri, Taufik, Amelia, Ari Wibowo, Maulana, Alfi, Nanda, dengan Naya. Sekarang kalian amati video ini ya, yang saya putarkan. Gimana hasil wawancaramu? Iya, aku siapa? Coba dari yang kalian amati tadi video pertama ini, apa yang dapat kalian tangkap? Pengorbanan seorang ibu yang untuk membesarkan anaknya, tetapi anaknya baru sadar saat ditanya oleh bosnya, bagaimana kamu sudah melihat tangan ibumu. Di video tadi ada seorang guru yang bertemu dengan mantan muridnya, 2 murid yang memiliki karakter yang bertolak belakang. Yang pertama itu ada seorang muridnya yang berprofesi sebagai dokter, tetapi begitu bertemu dengan ibu gurunya ini seperti tidak mengenali begitu Pak. Luar biasa sekali pengorbanannya. Dan itu anak tadi baru sadar ketika dewasa gitu. Ternyata di balik kesuksesannya tadi itu ada peran orang tua. Jadi harus imbang. Prestasi iya, karakter pun juga iya, harus dijunjung. Ketika kita hanya mengedepankan sebuah nilai prestasi, itu hanya percuma tanpa didukung dengan sebuah karakter yang baik. Gitu ya, bisa dimengerti? Oke, sampai di sini tentang video tadi ada yang tanyakan? Ada? Paham ya tentang tayangan yang saya tayangkan tadi? Selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Silahkan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Cari yang ibaratnya mudah dipahami. Cari dalil yang mudah dipahami dari segi artinya. Kenapa? Ada darurat atau ada kesusahan? Pakai ayat yang mana? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Di sini dimaksudkan bahwasanya guru itu orang yang tahu tentang ilmu dan mengetahui sifat-sifat Allah secara mendalam. Apabila seseorang mengetahui sifat Allah, maka di situ dikatakan bahwasanya orang tersebut bakal takut terhadap Allah seperti halnya para rasul.
menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Ilmu itu juga dibagi menjadi beberapa, ya kan? Nah, itu dia kayak sejenis ilmu kanuragan. Apa ya? Kayak ilmu dalam gitu loh. Nah, jadi ya kita bisa memilih lah ilmu yang kayak lebih logika atau apa gitu. Soalnya kalau yang seperti itu kan tinggal pilihan masing-masing juga. Mau percaya atau enggaknya, mau dipelajari atau enggaknya, itu pilihannya masing-masing. Apabila ada orang tua yang sedang menjodohkan anaknya, namun si anak ini keberatan hati, sebaiknya menerima. Karena begini, sejak kita kecil orang tua itu pasti mau yang terbaik untuk kita. Bahkan pakaian saja orang tua pasti bakal memberikan yang terbaik. Jadi kalau untuk soal jodoh suami atau istri, tidak mungkin orang tua itu menjodohkan dengan orang yang asal-asalan. Pasti sudah dipikirkan oleh orang tua. Kekerasan yang dilakukan oleh guru tersebut merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Karena itu sudah melewati batas asasi manusia ya. Kita tahu semua. Kemudian, apakah kita harus tetap menghormati guru tersebut? Jawabannya adalah tetap, karena guru tersebut telah mengajarkan berbagai ilmu kehidupan kepada kita. Kan kita harus menghormati guru, misalnya dengan cara mendengarkan ketika dikasih materi. Ternyata nih, otak kita ini nggak mampu untuk mencerna materi tersebut. Kemudian kita meminta untuk dijelaskan kembali materi tersebut, tapi gurunya malah marah. Lalu kita harus bagaimana menanggapi kasus seperti ini? Jadi menurut saya dan menurut kami yang ada di depan ini, seharusnya dan sebaiknya guru bisa memahami kemampuan siswanya masing-masing. Jadi ketika siswa tidak paham dan bertanya lagi, kemudian gurunya tidak bahasanya marah ya atau seperti itu. Ini kan sudah kita lakukan evaluasi, udah tes, sudah dijaga soal. Supaya refresh, coba saya menyagip nih. Kata kuncinya, ikuti kata-kata saya. Batu, batu, bata, bata, bata. Batu, batu, bata, bata, bata. Ada berapa, Pak? Ada berapa bata? Ada berapa bata? Ya, tadi kan kata kuncinya apa? Kata kunci adalah ikuti kata-kata saya. Ada yang bisa merumuskan pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita mempelajari tentang patuh dan hormat kepada kedua orang tua, baik orang tua kita yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah atau guru. Jadi kesimpulan kita hari ini, kita diperintahkan untuk saling menghormati, dan kita udah telah juga dalil-dalilnya, dasar-dasarnya tadi, gitu ya. Kemudian saya coba meluruskan tadi pertanyaannya siapa tadi ya? Imron. Ada guru ini, ada guru negur, tetapi tegurannya dengan kasar, bahkan dipukul gitu ya. Terkait masalah seragam karena tidak memasukkan baju. Ya. Oke, ada yang belum memahami sampai sini? Paham? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan, seru, atau membosankan, atau bagaimana? Menyenangkan atau seru? Menyenangkan dan seru. Oke, ini untuk tugas pekan depan. Jadi membuat cerpen. Cerpennya isinya adalah tentang guru kalian. Untuk materinya pekan depan itu kita membahas tentang manfaat dan cara berbakti kepada orang tua dan guru. Pesan saya kepada Anda semua, yang pertama, yang utama itu tetap ibadah kepada Allah. Ya, tetap ibadah kepada Allah. Sholat kalian 5 waktu terapkan.
Contohlah kisah Uwais. Uwais Al-Qarni adalah anak yang taatnya luar biasa. Dia merawat ibunya dalam kondisi sakit. Walaupun sakit dia tetap sabar. Dan apa yang diperintahkan ibunya itu dia lakukan. Kemudian hormatilah guru kalian. Walaupun kalian nanti sudah lulus, jangan seperti yang kisah video tadi, mentang-mentang sudah jadi dokter, udah tinggi derajatnya, lupa sama gurunya. Ketika di jalan, salah satu contohnya, ketika di jalan, ketika bertemu, tegur saja, ibu, gitu, senyum, saling, sebagainya. Nah itu pesan saya untuk kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan. Tetaplah menjadi anak yang selalu taat kepada orang tua dan guru-guru kalian. Karena waktu juga udah siang ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini silakan pulang, tidak usah mampir-mampir, langsung pulang ya, istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.